Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Faris Salahuddin. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Indonesia dan saya mengambil mata kuliah K3L di kelas 04. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisa risiko dari sistem distribusi listrik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem distribusi listrik. Jadi, sistem distribusi listrik itu adalah tahap terakhir dari pengiriman tenaga listrik, di mana listrik tersebut dihantarkan dari sistem transmisi sampai ke konsumen individual. Jadi dari pembangkit listrik itu melalui sistem transmisi dulu, lalu dari sistem transmisi baru disebarkan melalui sistem distribusi sampai ke konsumen individual. Jadi skalanya lebih kecil daripada sistem transmisi. Nah, untuk analisa resikonya sendiri, saya akan membaginya menjadi 3 tahap atau 3 tinjauan. Tinjauan yang saya pakai adalah tinjauan dari sisi ekonomi, lalu tinjauan dari sisi keamanan, dan tinjauan dari sisi kualitas. Saya harap apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang tinjauan resiko dari sisi ekonomi. Nah, bisa dilihat kalau risiko ekonomi itu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi risiko itu meliputi risiko terjadinya kehilangan uang di perusahaan, bisa jadi dari ongkos kerja yang lebih besar dari perkiraan ataupun loss dari masukan uang. Nah, saya akan membahas tentang kira-kira lossnya dari apa aja, lalu penyebab-penyebabnya. Nah, pembagian tinjauannya ini itu ada tinjauan finansial dan tinjauan kualitas supply, dan bisa kita lihat kalau tinjauan finansial ini berhubungan dengan tinjauan kualitas supply. Nah, sumber terjadinya risiko finansial ini macam-macam. Jadi misalnya ada ongkos investasi. Jadi kalau ada mau membuat sesuatu hal yang baru, lalu ada ongkos operasi, ada ongkos perawatan, ada ongkos listrik yang hilang. Apa maksud dari ongkos listrik yang hilang? Maksud dari ongkos listrik yang hilang itu adalah ketika pengiriman listrik itu pasti ada listrik yang hilang di jalan. Soalnya kan jalurnya melalui kabel, jadi hilang di kabel atau hilang saat ada kebocoran atau hal-hal lainnya yang mungkin tidak bisa diprediksi. Lalu ada juga ongkos dari kemacetan aliran listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan kemacetan? Kemacetan ini adalah terdapat batas atas jumlah aliran besarnya arus listrik yang bisa melewati saat satu waktu, dan kadang-kadang ini terjadi kesalahan di mana yang mengalir ini terlalu besar, jadi terjadi kemacetan, dan hal ini menyebabkan kerugian finansial juga, soalnya kerja sistem distribusi menjadi tidak lancar. Nah, setelah membahas tentang risiko finansial tadi, sekarang ada tinjauan kualitas suplai listriknya. Tinjauan kualitas suplai listrik ini meliputi perlindungan kualitas suplai listrik yang akan mempengaruhi keadaan ekonomi perusahaan. Maksudnya apa sih? Jadi, bergantung dengan regulasinya, jadi berbeda-beda setiap negara, tetapi applicable juga di negara yang mempunyai regulasi yang berbeda. Jadi kualitas supply ini akan berpengaruh terhadap income perusahaan. Kenapa berpengaruh? Jadi saat kualitas supply listriknya rendah, yaitu saat sering terjadinya mati lampu atau saat sering terjadinya listriknya tiba-tiba nyala mati. Hal-hal buruk tersebut akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan, dan di mana reputasi perusahaan ini akan mempengaruhi jumlah investor. Jadi investor akan enggan untuk berinvestasi pada perusahaan kita. Lalu juga kepuasan pelanggan juga akan sangat terganggu, dan pelanggan juga pasti akan merasa marah dan meluapkannya di customer service, dan hal ini bisa berpengaruh sangat jelek untuk finansial perusahaan. Dan ada juga negara seperti negara Norwegia, yang dimana dia itu menentukan harga listriknya itu sesuai dengan frekuensi mati listriknya. Jadi semakin sering dia mati listrik, maka semakin rendah juga
harga listrik per kWh-nya. Jadi hal itu kan akan membuat income perusahaan jadi lebih rendah. Dan hal itu sangat ingin dihindari. Nah, sekarang tinjauan risiko dari sisi keamanan. Apa yang maksudnya dari sisi keamanan? Jadi sisi keamanan ini merupakan tinjauan yang meliputi perlindungan pekerja dan juga lingkungan sekitar sistem distribusi. Untuk lebih lanjutnya akan dibagi menjadi 3 subbab pembagian tinjauan keamanan, yaitu diantaranya tinjauan safety, tinjauan lingkungan, dan tinjauan regulasi. Pertama-tama akan menjelaskan tentang tinjauan safety, di mana ini meliputi tinjauan keamanan dari sisi pekerja juga sisi keadaan kerja. Jadi ini akan melindungi pegawai dan ini akan meliputi juga tempat kerja dari si pegawai tersebut. Jadi untuk keamanan pekerjanya meninjau risiko untuk melindungi pekerja dari menyentuh komponen yang masih tarik listrik, contohnya kabel konduktor pada kabel yang menggantung. Dan keamanan tempat kerja itu meninjau risiko yang meliputi berbagai aspek mulai dari konstruksi, operasi, dan dekomisi dari komponen sistem distribusi. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang keamanan pekerja, yaitu menyentuh komponen yang masih teraliri listrik ini akan sangat berbahaya kan. Jadi kita akan harus memberikan precaution yang sangat ekstensif terhadap pegawai-pegawai kita yang terjun langsung ke lapangan di tempat yang berbahaya ini. Jadi harus memakai protective gear yang tepat, harus pakai helm, harus pakai sarung tangan isolator. Jadi keamanannya sangat terjaga untuk pekerjanya. Lalu kalau keamanan tempat kerja ini mulai dari konstruksi, operasi, dan komisi dari sistem komponen distribusi. Jadinya kalau ada komponen yang udah mulai jelek atau udah mulai perlu diganti, itu akan harus cepat-cepat dibetulkan karena akan berpengaruh juga terhadap keamanan pekerja dan keamanan dari sistem distribusi tersebut. Karena satu komponen yang rusak bisa juga berpengaruh terhadap komponen yang lainnya juga. Nah, sekarang tinjauan dari sisi lingkungan. Tinjauan lingkungan ini meliputi polusi yang bisa diakibatkan oleh sistem distribusi listrik. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang polusi apa aja yang bisa diakibatkan oleh peralatan sistem distribusi. Jadi sistem distribusi itu kadang-kadang memiliki alat yang mempunyai dalamnya itu ada minyaknya, dan hal ini akan menyebabkan emisi minyak dari alat tersebut. Terus kadang-kadang ada kebocoran gas juga. Biasanya gas yang paling sering itu gas SF6. Lalu polusi visual atau merusak pemandangan. Apa yang dimaksud dari merusak pemandangan? Jadi misalnya pemandangan seperti ini. Ini akan kita harus berkompromi untuk merusak pemandangan alam ini dengan memasang kabel-kabel yang panjang-panjang yang tiangnya tinggi-tinggi untuk menyebarkan ke tempat konsumen. Jadi itu termasuk terhadap polusi visual juga. Lalu kadang-kadang kita mempunyai peralatan pembersih lingkungan sebagai masyarakat itu, dan peralatan pembersih lingkungan ini itu sangat bergantung terhadap listrik. Ya, terkadang ada peralatannya itu ada filter, terkadang juga ada pompa yang bergantung pada listrik. Jadi kalau sampai listriknya mati atau distribusi listriknya tidak betul, ini akan membahayakan kelangsungan lingkungan alam sekitar juga. Tuh. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tinjauan regulasi. Seperti kita tahu, regulasi itu adalah suatu set peraturan. Dan karena sifat perusahaan sistem distribusi listrik itu adalah monopoli, jadi biasanya kita akan menjadi subjek pengamatan yang mendalam dari pemerintah. Jadi kita akan mendapat peraturan yang ketat, kita juga akan mendapat pengawasan yang ketat juga. Hal ini untuk
memastikan kalau kita itu mengikuti peraturan-peraturan. Soalnya kalau tidak, hal ini akan merugikan negara. Jadi, misalnya perubahan peraturan juga dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya desakan dari masyarakat sekitar. Lalu ada juga saat perubahan kepemimpinan dan yang membawa peraturan-peraturan baru, misalnya struktur pembayaran yang baru, atau struktur pekerjaan yang baru, atau misalnya menuntut untuk menjadikan sistem distribusi kita lebih ramah lingkungan. Itu berarti kita harus beradaptasi terhadap peraturan-peraturan baru tersebut. Nah, ini adalah regulasi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi misalnya pertama, perubahan peraturan. Seperti sudah dibahas, ini akan merubah cara kerja perusahaan. Jadi misalnya contoh yang saya ambil adalah saat peraturan batas jam kerja. Misalnya batas jam kerja asalnya 50 jam per minggu. Lalu tiba-tiba dipotong, pekerja hanya boleh bekerja selama 40 jam per minggu. Berarti perusahaan harus beradaptasi terhadap peraturan ini, entah itu menerima pegawai baru atau memaksa untuk menjadi sistemnya lebih efektif, seperti itu, supaya tidak terjadi pengurangan efektivitas dari sistem kerja dari perusahaan. Lalu misalnya perubahan tentang struktur pembayaran, seperti sudah dibahas tadi, misalnya terhadap di negara Norwegia, di mana saat mati lampu itu akan frekuensi mati lampu itu akan berpengaruh terhadap harga dari listrik yang disampaikan per kWh. Itu akan memberikan dampak yang finansial yang besar pada perusahaan, dan itu sangat mungkin terjadi di masa depan. Lalu ada juga peraturan tentang suatu komponen, misalnya ditemukan suatu komponen itu tidak ramah lingkungan atau dapat merusak pemandangan atau dapat membahayakan masyarakat sekitar dan harus diganti. Itu berarti kita harus membuat peralatan kita itu modular, jadi gampang digantinya, gampang dibongkar copotnya, gampang untuk dirubah-rubah si strukturnya itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tinjauan risiko dari sisi kualitas. Kualitasnya apa aja sih yang akan dibahas? Itu kita akan membahas tentang kualitas pabrik maupun perusahaan. Pertama, pembagian tinjauan. Jadi tinjauan kualitas ini akan dibagi menjadi tinjauan reputasi dan tinjauan kerentanan. Tinjauan reputasi ini akan membahas tentang kualitas perusahaan tadi, lalu tinjauan kerentanan ini akan membahas tentang kualitas pabrik. Nah, kenapa tinjauan reputasi ini sangat penting? Karena reputasi perusahaan ini akan berpengaruh besar terhadap bisnis, seperti sudah dibahas tadi di bagian ekonomi. Reputasi ini akan meningkatkan jumlah investor, lalu saat reputasi baik juga akan membuat pelanggan menjadi senang terhadap perusahaan kita dan tidak akan mengadakan demo atau semacamnya. Lalu resiko apa aja sih yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan? Yang pertama itu kualitas supply-nya, lalu kualitas pelayanan pelanggannya, lalu kualitas tenaga kerjanya, lalu kualitas keamanan tempat kerjanya. Kualitas supply tadi sudah dibahas ya. Lalu sekarang kualitas pelayanan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan pelanggan? Jadi customer service itu sangat penting. Jadi misalnya saat ada kesalahan kita harus cepat-cepat mengomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat. Lalu kualitas tenaga kerja, saat tenaga kerja bagus, itu akan memberikan produk yang bagus juga. Nah, dan hal ini akan sangat disukai oleh investor. Lalu kualitas keamanan tempat kerja, dan saat keamanan tempat kerja itu berkualitas tinggi, berarti akan terjadi
kecelakaan yang dengan frekuensi lebih rendah juga, dan hal ini akan menguntungkan dari sisi finansial perusahaan, menguntungkan dari sisi pekerja juga, lalu untuk menguntungkan dari sisi investor juga. Karena kalau keamanan tempat kerja ini diabaikan, akan membuka kemungkinan perusahaan kita untuk dituntut, seperti itu. Lalu ada juga tinjauan kerentanan. Kerentanan ini itu kita mengacu pada apakah sistem distribusi kita akan bertahan dalam suatu keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya tiba-tiba ada bencana alam, atau tiba-tiba ada bencana seperti ditabrak mobil, atau hal-hal semacamnya itu. Apakah sistem kita siap untuk menerima hal-hal tersebut? Dan ini akan berdampak sangat besar juga pada semua aspek, dari mulai ekonomi, keamanan, kualitas, kepuasan pelanggan, dan semuanya. Jadi, dan biasanya ini efeknya ini besar, tetapi kemungkinan terjadinya itu kecil. Dan tetapi walaupun kemungkinan terjadi kecil, kita harus tetap berantisipasi. Nah, sudah dibahas tinjauan risiko dari berbagai sisi. Yang pertama sisi ekonomi, yang kedua sisi keamanan, dan yang ketiga sisi kualitas. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tingkatan dari dampak-dampak risiko yang mungkin terjadi. Kita bagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan lokal, tingkatan sistem, dan tingkatan korporasi. Yang pertama, tingkatan lokal itu apa maksudnya? Tingkatan lokal itu terjadi saat terjadi kerusakan komponen atau suatu hal yang terkonsentrasi. Jadi kejadiannya juga terisolasi. Hal ini menyebabkan pembetulan dari masalah tersebut menjadi mudah juga. Yang kedua, tingkatan sistem. Tingkatan sistem ini terjadi saat terjadi kerusakan beberapa komponen atau suatu subsistem yang rusak, dan ini akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Jadi pembetulannya juga akan lebih ekstensif dibandingkan dengan tingkatan lokal. Yang ketiga itu adalah tingkatan korporasi. Apa yang dimaksudkan dengan tingkatan korporasi? Tingkatan korporasi itu saat resiko berpengaruh terhadap fondasi cara kerja perusahaan, dan ini akan mempengaruhi efektivitas dan performa dari perusahaan distribusi. Resiko dari tingkatan korporasi ini biasanya bisa terjadi dari kerusakan tingkat sistem atau tingkat lokal yang mendalam, atau bisa juga terjadinya kecelakaan independen yang memiliki impact yang besar terhadap kelangsungan perusahaan. Entah itu bencana alam atau mungkin perubahan-perubahan yang detrimental terhadap kelangsungan perusahaan. Nah, sekarang akan dibahas tingkat dampak risiko per kategori risikonya itu sendiri. Nah, pertama ada finansial. Finansial ini berpengaruh terhadap tingkat korporasi saja, karena memang keuangan itu hanya yang menanggulangi keuangan itu memang hanya di tingkat perusahaan saja, tidak di lokal ataupun sistem. Kalau kualitas supply, ini semuanya, tetapi yang langsung itu hanya lokal dan sistem. Kenapa? Karena kualitas supply ini memang bisa terjadi kerusakannya di tingkat lokal maupun tingkat sistem, bisa dikarenakan suatu komponen di tingkat lokal atau merupakan kesalahan suatu subsistem yang ada di dalam suatu sistem penuh. Kalau korporasinya itu seperti sudah dibahas, karena kualitas supply ini akan berdampak terhadap finansial dari perusahaan. Kalau safety ini lokal dan korporasi saja, karena safety ini memang kalau terjadi resiko terjadi kecelakaannya hanya di tingkat suatu daerahnya saja, saat misalnya saat diperiksa itu berarti kan hanya di suatu tempat saja terisolasi. Kalau tingkat korporasinya itu saat terjadinya kecelakaan pada suatu pegawai,
Berarti perusahaan harus tanggap menanggulangi kecelakaan tersebut. Karena kalau lingkungan itu kenapa ada di semua tingkatan? Karena lingkungan ini uh, sang polusi-polusi yang dihasilkan oleh sistem distribusi ini bisa terjadi dari lokal maupun sistem, dan korporasi ini perusahaan bertanggung jawab untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Kalau regulasi, kenapa hanya di korporasi saja? Karena memang yang terancam itu biasanya kalau regulasi itu biasanya cara kerja perusahaannya itu sendiri. Kalau reputasi itu di lokal maupun di korporasi. Kenapa? Karena kalau reputasi ini biasanya tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi yang beresiko itu hanya di lokal saja, dan korporasi itu harus bertanggung jawab untuk membetulkan reputasi saat terjadinya kerusakan. Dan kalau kerentanan ini di tingkat sistem dan korporasi. Karena memang kalau kerentanan ini kita harus meninjaunya secara menyeluruh dari suatu sistem, dan korporasi ini seperti tadi sama itu bertanggung jawab untuk menanggulangi semua kerentanan yang terjadi. Karena kalau tidak, korporasi juga akan mengkompromi keefektivitas jalannya perusahaan. Nah, sekarang waktunya untuk membahas tentang penanggulangan risiko. Risiko yang sudah kita bahas sebelumnya itu sangat bervariasi, mulai dari ekonomi, finansial, reputasi, kerentanan, lalu ada kualitas supply, ada kualitas keamanan pekerjaan, safety, dan berbagai macamnya. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa metode penanggulangan risiko tersebut untuk tiap resiko yang ada itu mungkin berbeda. Nah, untuk kenapa berbeda? Karena kalau kita mengaplikasikan satu sistem metode untuk menanggulangi semua resiko, itu akan tidak efektif dan resikonya menjadi tidak ditanggulangi secara sempurna. Jadi kita harus membuat sistem yang membuat metode yang adaptif untuk bisa menanggulangi tiap resiko secara efektif. Nah, sekarang metode penanggulangannya menurut kategori resikonya. Ya, kalau finansial itu bisa dilakukan NPV, analisa NPV. Apa yang dimasukkan dengan analisa NPV? NPV itu adalah net present value, di mana perbandingan itu adalah merupakan perbandingan rasio dari aliran uang masuk dengan uang keluar. Lalu ada kualitas supply yang bisa dianalisis dengan NPV, dan juga analisis sistem tenaga dari sistem distribusi ini. Kalau safety ini cukup dengan menggunakan brainstorming dan menggunakan risk matrices. Untuk mengingatkan kembali, risk matrices itu yang bentuknya seperti ini. Dan ini tuh untuk menentukan apakah suatu hal ini dapat diterima atau tidak. Lingkungan juga sama, menggunakan risk matrices. Regulasi ini bisa menggunakan risk matrices, terus menggunakan analisis sistem tenaga, dan menggunakan simulasi. Apa yang dimaksudkan dengan menggunakan simulasi? Jadi kita bisa sebelum terjadinya perubahan regulasi, kita bisa mengadakan simulasi dari sistem tersebut, apakah sistem tersebut mudah untuk beradaptasi atau mudah untuk diganti-ganti, seperti itu. Simulasi juga bisa dilakukan terhadap sistem ekonomi saat terjadinya pergantian sistem pembayaran. Simulasi juga bisa diaplikasikan. Lalu reputasi juga bisa digunakan dengan risk matrices, analisanya. Lalu kerentanan itu bisa digunakan dengan simulasi sistem, fault tree atau event tree, ada brainstorming juga, lalu ada risk matrices juga. Jadi kalau kerentanan ini
memang sangatlah penting. Jadi uh, metode penanggulangan dari resikonya juga harus sangatlah mendalam, karena kalau sistemnya rentan itu berarti semuanya akan ikut rusak. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen risiko dari sistem distribusi. Kita akan membagi menjadi dua, tingkat lokal dan tingkat regional. Uh, jadi ini itu adalah uh, baseline yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk meninjau uh, sistem distribusi listrik mereka. Nah, untuk pertama tingkat lokal dulu 1 kilovolt sampai 24 kilovolt. Kita itu punya goal SAIDI itu di bawah 1 jam. SAIDI nanti akan saya jelaskan. Kita itu yang pertama mengoleksi semua informasi dari mati lampu yang sudah pernah terjadi, terus kita urutkan jalur-jalur, diurutkannya itu menurut dengan kontribusinya terhadap SAIDI ini. Lalu untuk tiap jalur kita lihat, ini ada checkpoint, lalu ada overall plan dan project proposal. Itu ya si proyeknya, si rencana-rencananya, lalu kita hitung bisnis rasionya, lalu kita analisa prioritas dari si proyeknya. Dan itu dilakukan untuk tiap line ya. Lalu kita analisa prioritas proyeknya, apakah butuh investment. Kalau butuh investment, kita invest, lalu kita implementasi, lalu kita komunikasikan resiko-resikonya. Nanti akan saya jelaskan lagi apa arti dari risk communication. Lalu ini kalau sudah, kita masukkan ke insentif. Kalau sampai di sini, di tempat ini tidak ingin menginvestasikan rencana lagi, artinya sudah cukup, sudah memenuhi standar, tidak ada peningkatan yang harus dilakukan, lalu kita akan masuk lagi ke insentif. Lalu pada tingkat regional, saat lebih dari 24 kV, itu pada dasarnya sama, tapi goalnya berbeda, ada yang berbeda sedikit-sedikit. Pertama, goalnya ini kita tidak ada total mati lampunya itu tidak di atas 12 jam. Lalu kita punya insentifnya sama ya, ini sama ini. Itu adalah regulasi. Insentifnya itu ada regulasi, terus ada goodwill. Goodwill itu apa maksudnya? Goodwill ini adalah kepuasan pelanggan. Lalu adalah keuntungan ekonomi, keuntungan hukum, dan lain-lainnya. Terus yang pertama kita lakukan adalah identifikasi semua senario yang bisa membuat mati lampu lebih dari 12 jam. Untuk tiap senario kita periksa apakah ini sifatnya kritis. Kalau tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang perlu dilakukan. Apakah besar dari senarionya ini di bawah 1 sampai 4 megawatt? Kalau jawabannya iya, tidak perlu ditingkatkan atau tidak perlu dibetulkan. Lalu apakah senario ini benar-benar akan membuat mati lampu lebih dari 12 jam? Kalau tidak, kalau ini berarti tidak mati lampunya kurang dari 12 jam. Kalau iya, tidak usah tingkatkan lagi. Lalu di sini digunakan risk matrix seperti yang tadi. Terus kita rencanakan planningnya untuk menanggulanginya. Lalu apakah diprioritaskan? Kalau tidak diprioritaskan, tidak ada peningkatan lagi. Tapi kalau iya, kita berinvestasi
menginvestasi terhadap suatu rencana, lalu kita implementasiin, terus kita communication including internal follow-ups itu nanti resikonya kita komunikasikan, lalu kita follow up juga, lalu nanti ini balik lagi ke insentif seperti tadi. Nah, sekarang waktunya untuk menjelaskan dari apa ya omongan-omongan tadi kan ada yang agak asing ya. Pertama, saya akan membahas tentang risk communication. Risk communication ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu otoritas regulasi, jadi analisa risiko dan kerentanan berskala tahunan. Lalu internal, motivasi proyek yang didasari keinginan mengurangi risiko dan meningkatkan keefektivitas. Lalu pelanggan, yaitu kita harus menjaga kepuasan pelanggan. Jadi kita harus meninjau untuk memenuhi semua ini. Lalu ada SAIDI juga. SAIDI ini adalah singkatan dari System Average Interruption Duration. Jadi rata-rata mati lampu yang dialami oleh pelanggan. Jadi ini ada rumusnya. Dengan U ini adalah durasi mati lampu. Dan NI ini adalah jumlah pelanggan. Ya, sekarang saatnya untuk membahas apa yang harus dilakukan saat sudah terjadinya suatu masalah. Yang saya ambil di sini adalah yang paling sering terjadi di sistem distribusi, yaitu mati lampu. Jadi saat terjadinya mati lampu, itu sangat penting untuk mengomunikasikan semua tahap pembetulan kepada pelanggan, supaya pelanggan tidak merasa resah dan pelanggan tidak bingung kapan ini listriknya akan menyala kembali. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah pertama akan terdeteksi mati lampu. Lalu kita harus menganalisa apa yang terjadi, kesalahan apa yang terjadi. Kita harus melihat kalau dalam suatu daerah, ya berarti kita harus melihat sistem distribusi di daerah tersebut. Kita harus melihat apakah ada yang komponen yang rusak, apakah ada pohon tumbang atau ada kabel yang putus. Lalu saat kita sudah menemukan masalahnya, kita akan betulkan. Bagaimana betulkannya? Ya dibenarkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada komponen yang rusak, kita ganti. Kalau ada kabelnya yang putus, berarti kita sambungkan kembali dengan kabel yang baru. Lalu saat listrik kembali, kita juga harus mengomunikasikan dengan pelanggan, meminta maaf atau hal-hal sebagainya yang mungkin bisa meningkatkan rasa puas dari pelanggan tersebut. Jadi sangat penting untuk mengomunikasikan dengan pelanggan. Ya, sekarang saya punya contoh kejadian. Ini adalah rekap kecelakaan listrik di Tehran Barat, yaitu daerah di Iran. Rentang waktunya antara 2005 sampai 2009. Di Tehran Barat ini mengalami suatu keanehan di mana terdapatnya kecelakaan yang setiap tahun angkanya tidak menurun, malah menaik dari paling tinggi di 2008 dan 2009, dan yang menjadi korban itu adalah pegawai dan juga masyarakat di sekitar lokasi sistem distribusi. Nah, kita bisa lihat untuk di bagian bulannya deh, per 10 bulan, ini kita lihat angkanya itu dari 9 menjadi 9 jadi 12. Jadi kita bisa lihat kalau ini tuh terdapat anomali di mana tidak ada masalah yang tidak dibetulkan, sehingga terus menelan korban yang setiap tahun makin bertambah. Dan di sini bisa kita lihat korban-korbannya itu ada yang korban luka-luka saja, ada yang korban terbakar, ada juga yang hilang, dan ada juga yang meninggal. Tapi total korbannya semuanya itu ada 30. Jadi jika hal ini diteruskan, hal ini akan sangat berbahaya untuk kelangsungan masyarakat di Tehran Barat. Sekarang adalah waktunya membahas tentang penanggulangannya. Kita harus bagaimana? Menurut saya sebagai mahasiswa, hal yang dilakukan itu kita harus
mengadakan isolasi dari tempat kerja dari tempat kerja sistem distribusi di Teheran Barat ini. Kita harus isolasi, lalu kita harus analisa apa yang mungkin menyebabkan kecelakaan-kecelakaan ini. Bisa dilakukan dengan checklist analisis. Karena kalau pakai checklist analisis itu kita bisa dengan mudah melihat dan evaluasi apa saja yang sudah kita periksa. Nah, kan masyarakat juga butuh listrik, berarti untuk pemeriksaan ini kita bisa lakukan bertahap. Jadi bertahap dan dilakukannya saat siang hari untuk meminimalisir tingkat ketidaknyamanan di pelanggan. Jadi untuk suatu sektor dulu yang akan berpengaruh terhadap suatu daerah kecil dulu, lalu untuk besoknya kita berganti lagi, seperti itu, supaya pelanggan tetap tidak terganggu terlalu banyak dan kita tetap bisa meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sistem distribusi tersebut. Karena kalau tetap dibiarkan seperti jalannya sekarang, itu akan berbahaya terhadap pekerja, terhadap masyarakat sekitar. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah resiko dalam sistem distribusi listrik itu sangatlah bervariasi dan sangatlah unik. Hal ini menuntut kita untuk membuat antisipasi dan penanggulangan yang adaptif juga, supaya risiko dan masalah yang mungkin terjadi itu ditanggulangi secara efektif dan sempurna. Lalu kita juga harus mengingat bahwa kita itu memberikan jasa listrik terhadap konsumen. Jadi semua penanggulangan dan semua antisipasi masalah itu semuanya harus mengingat kepuasan konsumen, dan kita harus menjaga kesenangan konsumen terhadap perusahaan kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya harap presentasi dari saya itu bisa membantu semua teman-teman untuk mengerti tentang sistem distribusi listrik dan analisa masalah-masalah yang mungkin terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.